Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi farada alaina as-siyam wa farada alaina birrul walidain la'allana nattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-12 tepadang kemanamu paselenerengi pakasiwiata ibadah salat isya yang insyaallah kita lanjut salat tarwih dan witir. Kita berharap mudah-mudahan pakasiwiata iwaniye ibadah kita malam hari ini dapat diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salama rikiring Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Sesuai dengan jadual untuk malam ini, amanah yang diberikan dari pengurus panitia, yakni judul tentang berbakti kepada kedua orang tua. Judul ini penting sekali, bukan hanya untuk anak-anak dek nama keadaan anak becu ini, adik-adik para remaja pemuda, tapi termasuk idik maneng tomatuai penting juga dengan hal ini. Oleh kerana itu sangat perlu sekali kita pahami bersama ria senge tomatoa ya senge to pajajiata na senge tomata riolan de gruta makadah iana tu puang malino tak sitongena. Orang tua kita itu adalah, kata Rasulullah, andaikan manusia bisa saya perintahkan sujud selain Allah, saya akan suruh sujud kepada kedua orang tuanya. Oleh kerana itu hadirin kaum muslimin jamaah tarwih rahimakumullah, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis banyak sekali perintah tentang bagaimana kita harus menghormati, berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antara ayat-ayatnya Allah menyebutkan kalau sekiranya orang tua kita sudah agak lanjut usia atau sudah mulai pikun istilahnya, itu pun yang kadang membuat hati anaknya jengkel, kadang makir-kirik sedih, itu pun tidak boleh sampai kita menyampaikan, mengeluarkan suara yang agak keras darinya. Bahkan pertegas Allah Ta'ala makada fala taqul lahuma uff, ajak lalong ka makada ai atau cis ketika orang tua kita menyuruh kepada kita, utunna tumatata nasuruh dan lain sebagainya. Jangan sampai ada perkataan atau ucapan atau sikap yang bisa membuat hatinya luka. Oleh kerana itu Nabi menegaskan dalam hadisnya, ridallahi fi ridal walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Riona puang Allah Ta'ala tak gatungi poleku riona tomatuata. Ya kalau kina purio puang Allah Ta'ala, kalau kita mau diridai Allah, dimurahkan rezeki, disiapkan segala urusan kita, dimudahkan segala urusan kita,
maka usahakan cari ridha orang tua. Sampai riona tomatuata. Begitu juga sebaliknya. Upana panang kanana, sit diana, si mata cait nemi tomatuana na ita. Si mata na umpo cait na tomatuana na diri atinda dan sebagainya. Allah pun demikian kepadanya. Cait na tomatu Allah Ta'ala tak gatu polikutomi cait na tomatuata. Dari wakana narum masalah malabaikan kaman hadir, khusus adik-adikku pada remaja, pemuda, tak pangis biar madai cengi. Perlu ialah pelajaran. Kenapa orang-orang Cina maka si mana ngirita pakalinona? Endek gigare Jupanda Makassar. Kenapa itu orang Cina rata-rata kaya? Karena mereka meyakini bahwa salah satu penyebab mereka sukses, salah satu penyebab rezeki mereka lancar itu karena baktinya kepada orang tuanya. Biasa cerita di Cina, mutega na tiwi tomatana pakai kursi roda dia bawa, pokoknya dimuliakan sebagaimana mestinya. Napa kalau bila ada tomatana? Padahal ini adalah ajaran Islam. Ajaran agama tak maka nigi pakalebih tomatana pasti pakalebih kepuang Allah Ta'ala. Nigi pasegenaya nya tinna tomatana ipasegenaya tua tinna kepuang Allah Ta'ala. Siapa yang menghargai orang tuanya Allah akan hargai. Oleh karena itu masalah lebih ke kemana hadir. Sila pentingnya kita mengutamakan orang tua. Sampai makadang de guruta siapa saja yang bekerja dengan tujuan untuk mengutamakan orang tuanya, maka Allah akan memudahkan pekerjaannya dan akan meluangkan rezekinya. Di sisi lain, termasuk di antara ulama kita Anda Geruta menegaskan sekali makadah bagaimanapun mulianya Hajaratul Aswad, al-birna Hajaratul Aswad, besarnya pahala mencium Hajaratul Aswad jauh lebih utama mencium tangan orang tua. Jauh lebih utama. Nah, dito itu ata romposeng, di juga kebanggaan dan kebahagiaan itu dari komendri ke makan yole mak bau ke Jatul Aswad. Satu kebanggaan, tapi jauh lebih utama mencium tangan orang tua. Nah, ini yang banyak tidak disadari oleh kita semua. Bahkan Mega tahu banyak anak-anak berlomba-lomba mengejar mencari berkah dari seorang ulama. Ni Indonesia sana gana sapa barakah. Bahkan jauh lebih besar berkah meminum sisa orang tua. Jauh lebih besar berkah dari orang tua kita. Dan ini yang banyak dilupakan oleh kita semua. Dari wakana rumah salam lebih ke kaman hadir mapasangi Nabi tamakadah celakalah seorang anak macilaka dia anak ya de nolle lolongan ngi suruga tiga ongkana tomu pito matuana. Artinya apa? Orang tua kita itu adalah pintu menuju surga. Siapa yang tidak mendapatkan surga melalui orang tuanya, celaka dia. Lebih celaka lagi gara-gara orang tuanya dia bisa masuk neraka. Nah, sinilah pentingnya anak-anakku sekalian, adik-adik pahami bersama. Maka deh yaitu tomatuata, apalagi ndok tak, masya Allah. Selama mengandung kita 9 bulan 10 hari tidak pernah mengeluh. Paling mengeluh hanya mengeluhkan bagaimana capeknya, tapi bukan mengeluhkan kandungannya. Nolenau kandungnya, nolenau tampu anakku, tidak. Tapi dia berusaha menjaga kandungannya demi kelahiran kita semua. Sampai 9 bulan lamanya. Kira-kira iga kue nole coba-coba ya roh tiwi mengandung 9 bulan, jangan ke 9 bulan. Ini nare ke ngaruan iwe, coba-coba garek penet dingi roh, kaluku na yala. Si batu igondengi, aja nak kada asera ulang. Si minggu na coba-coba igonde kuro, kaluku. Marah kira-kira, dek roh pakuro tadak na, mungkin masih lebih berat kandungan ibu. Kaluku paling si kilo mi, kita coba ikat di sini selama 7 hari, bagaimana siksanya? Apalagi 9 bulan. Apalagi 9 bulan.
Tecai matu nareko mengandungi, dia lahirkan lagi kita. Ibu kita melahirkan, Masya Allah, sampai memperjuangkan nyawanya. Kalau dokter mengatakan hanya satu pilihan antara hidup dan mati, antara ibu dengan anak, pasti ibu memilih, saya lebih baik mati, yang penting anakku selamat. Coba betapa perjuangan seorang ibu. Mari kita bersama-sama mengiringkan Al-Fatihah untuk orang tua kita semua. Al-Fatihah. Orang tua kita, apalagi ibu kita, rela mengorbankan nyawa demi kita anak-anaknya. Oleh karena itu, kepada adikku sekalian, mulai saat ini harus kita berbuat lebih baik kepada orang tua kita. Ingat, kesuksesan kita itu tidak bisa lepas dari doa orang tua kita. Doa orang tua kita. Oleh karena itu, orang tua kita juga perlu pahami bersama. Kita selaku orang tua, apalagi selaku ibu, tapakah singilalui bateta maka ada berbuat, berperilaku, khususnya bagi kita yang tengah mengandung, apalagi yang punya anak kecil. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa malaikat aminkan dan bisa Allah kabulkan doa kita, ucapan kita. Imam As-Sudais, imamnya Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sudais, ketika masih anak-anak kecil, waktu anak-anak becuk mupa liwat betakna, kenakalannya itu neko pure manasu makna pure mak bepa dia ambil pasir, ditaburi pasir makanannya itu. Nagaruk buki kesi yero andre na indokna. Napa kuat cait na indokna, begitu marahnya ibunya, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang negatif, tidak pernah. Tapi agak minapuada maka dah, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau nakal sekali? Pergi di sana. Mudah-mudahan kamu menjadi imamnya Masjidil Haram. Iro napa lesu si bawa ada makasing. Alhasil napa dupa puang Allah Ta'ala sekarang menjadi imam Masjidil Haram. Itu karena ucapan orang tua. Ucapannya orang tua. Bagaimana baisannya Andre Guruta almarhum Sanusi Baco. Baisannya itu, baisannya memiliki anak 8. Memiliki anak 8. 6 doktor, 2 master, 1 dokter, 1 pengusaha. Semua jadi orang sukses. Guru tak tanya kepada Besan, apa yang kita lakukan? Kenapa anak tak berhasil semua? Agar nampi baliang, setiap saya bangun salat tahajud, saya selalu doakan, semoga anakku menjadi anak saleh, anak sukses. Tidak pernah berhenti doakan anaknya. Dan ini penting sekali untuk kita bagi orang tua, supaya anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Kembali saya ingatkan kepada adikku, adik-adik semua pada remaja, bahwa ada beberapa keutamaan alat birena anak-anak engkai si mata maturu kotomatuanna. Nomor sedi isi kenayangi dalekna, dimurahkan rezekinya. Yang kedua, disukseskan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang ketiga, akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, itu nilainya orang berbakti kepada orang tuanya itu seperti orang berjihad. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amali ahabbilallah?" Amal apa yang paling disukai Allah? Amal agap kami nanapoji puang Allah taala. Napi bali Nabi ta makada as-salatu fi waktiha. Salat tepat pada waktunya. Summa ayu ya Rasulullah? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Mape balis Nabi ta makada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayu ya Rasulullah, apalagi? Jihad fisabilillah. Urutan ketiga jihad, urutan kedua yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua.
Satu kisah penutup dari ceramah ini saya sampaikan. Seseorang yang bernama Uwais, yang sangat terkenal, kata Rasulullah, dia pesan kepada Umar ibn Khattab, "Ya Umar, ada seseorang yang paling berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Cari dia, minta kepadanya, kalau bertemu minta didoakan, karena sesungguhnya doanya sangat makbul sekali. Apapun yang diminta pasti diterima oleh Allah." Coba, jadi salah satu keutamaan berbakti pada orang tua adalah mudah sekali diterima doa. Cari dia. Orang ini bernama Uwais, tapi tidak pernah ketemu Rasulullah, karena dia hidup di negara berbeda, negara Syam, ribuan kilometer dari Mekah. Dia dan kasih runtuh Nabi tak. Tapi podanya ke Nabi tak, tanda-tandanya ada belang di badannya. Ini Uwais ini saking berbaktinya kepada ibunya, asal elo imatindro indona, dek gaga nak kanggului limanna na pakai makan gulu, dek nelok pakai do ye limanna, kecuali nanti tidur ibunya napa cecek di mana nalai napa matindro indona, dek tenolok mandre na dek na pura mandre indona, tidak mau makan sebelum ibunya makan, tidak, dek nelok lumba indona, dek nelok lumba tomatuana, dek na pada nata baku kue, kalau mana sesata pialangi tomatuata, sesata apa, sesana apa na pakai nalang, karo ini Uwais tidak mau makan. Nere ko joke si bawa indokna tomatuana dek nelo yolona. Nak kita orang amai dek nelo agasanda debunya kaki mengenai kaki ibunya. Tidak mau kena debunya. Nere ko mapetangi dek nelo mondri si mata mondri yolo. Nak kita orang yang tak butuh amai yolo indokna, dia yang paling depan dulu menghalangi, menyingkirkan segala sesuatu. Ini Uwais saking baktinya kepada orang tuanya, narengi indok na lokat tanah Mekah dari Syam ribuan kilometer, narengi indok na menrek haji sabairo cinnana cita-citana indok na lolat de kasih menrek Mekah gangkana makariwas saya usahakan gangkana ini Uwais latihan setiap hari meliwi anak sapi, narengi asoso menrek bulu untuk latihan, narengi asoso yak kade to gila to jangan dia dukung narengi anak sapinna sebagai latihan. Akhirnya badannya kuat, tenaganya kuat, tiba waktunya naik haji, narengi indokna menrek tanah Mekah, matengangi matawafa na puade indokna Mekah. Ya Allah, masukkanlah surga anakku ini bersama nabimu. Maka dia tenang kalinga anak maka ya Allah, jangan kau masukkan surga sebelum masukkan ibuku ke surgamu ya Allah. Coba. Biasa mungkin gambar dalam apa kuro. Pernahkah kita berdoa ya Allah, masukkan ke surga ibuku bersama nabimu? Salah satu bentuk bakti kewajiban kita seorang anak senantiasa mendoakan orang tua. Baik ketika hidup apalagi setelah mati. Kau perlu minimal 5 kali sehari semalam. Itu pun masih sedikit. Paling sedikit dari kau kelima misesuni. Dan karena Uwais kembali ke negerinya, Rasulullah meninggal. Suatu saat Umar pergi ke Syam mencari seseorang bernama Uwais. Nakutanani maka dah, siapa di antara sini yang pernah kena penyakit belang? Siapa di antara kalian yang pernah kena penyakit belang? Syed diale kena penyakit belang Uwais. Nakia malu doain ku Allah Taala iterima doanganna, habis penyakitnya, habis belanya kecuali sedikit, sebagai tanda bahwa ini orang yang pernah ditandai oleh Nabi supaya narunti matu Umar ibn Khattab. Nak kalimana kada saya yang pernah kena penyakit belang. Iperese ku Umar, engkaulah yang dimaksud oleh Nabi yang paling diterima doamu karena baktimu kepada orang tuamu. Tolong doakan saya, kata Umar. Maka dari Uwais, Anda Amirul Mukminin yang paling adil, engkau yang pantas mendoakan saya. Tapi maka dari Umar, tidak, kau yang paling makbul doamu, tolong doakan saya. Itulah sebagai bentuk balasan Allah kepada orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Dan yang paling penting harus kita pahami khususnya kepada adik-adikku sekalian, jangan sekali-kali patah sik iatin atau matata ajak lalu tapangka tepat dunia atte wai matan atau matata, dan itu merupakan kedurhakaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada anakku sekalian, adik-adik sekalian. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan meridai demi keselamatan kita dunia hingga di akhirat kelak insyaallah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.